Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Tumaladil kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duyufullah, tamu-tamu Allah yang rahimakumullah. Saya sedikit berbagi dengan keberangkatan beberapa kali umroh. Allah itu panggil kita cuma 3 kali Bapak Ibu. Hanya 3 kali. Pertama apa? Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datengin. Yang kedua apa? Haji dan umroh kalau mampu, karena ini pakai biaya. Dan ini kesempatan Bapak Ibu yang saat ini ada yang malam ini berangkat, ada yang hari Senin berangkat. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Artinya lakukan yang terbaik, yang sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya ketika panggilan pertama dan kedua. Berkaitan dengan panggilan yang kedua ini, pertama, kuatkan niat. Jangan sampai melenceng. Bapak Ibu datang ke Baitullah bukan karena punya uang, memberikan petunjuk kepada saudara, bukan. Tapi apa yang dilakukan adalah ibtigha mardotillah. Jangan sampai keluar dari ibtigha mardotillah. Karena kenapa? Allah ingatkan kita di surat Al-Luqman ayat 34. Wa matati nafsun bi ayatin. Dan tidak satupun yang tahu di belahan bumi mana dia mati. Artinya bagi kita, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga kita harus memprepare, harus mempersiapkan. Lakukan umroh yang terbaik. Kalau bapak ibu yang kemarin-kemarin sudah berapa kali, tafadhol. Tapi yang ini harus yang terbaik. Kenapa harus terbaik? Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa datang lagi. Mungkin badan sehat tapi duit nggak ada. Mungkin duit ada tapi badan sehat. Begitulah kira-kira. Jadi yang pasti apa yang kita lakukan ini adalah lakukan yang terbaik. Capek-capek dikit ibu-ibu bapak-bapak datang ke masjid. Sakit-sakit dikit bapak-bapak ibu-ibu datang ke masjid. Karena kenapa? Justru itulah Allah pengen melihat iger istilahnya, atau keinginan kuatnya. Benar-benar enggak? Ada kawannya nanti, ada saudaranya, bantu dia. Bantu untuk bisa jalan ataupun yang lain. Dukung dia. Kemudian yang pasti daripada kegiatan itu adalah bahwa Rasulullah bersabda, Inna a'malu bil qawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Akhirnya Bapak Ibu ke umrah apa? Ketika di tanah air. Pengen lihat umrahnya mabrur, umrahnya Allah terima apa tidak? Pengen lihat ketika sudah balik ke tanah air. Kalau
Sebelum umroh, mohon maaf, ada mungkin sholatnya yang ntar aja. Oh kan sholat isya kan panjang waktunya. Tapi ketika umroh selesai, tepat. Bagi ibu-ibu ada yang kok bisa ke masjid, monggo silakan. Bapak harus, karena laki-laki. Itu tandanya Allah terima apa tidak. Salah satunya. Kemudian jangan lupa ajak, doakan saudara-saudara kita, anak-anak kita, bapak ibu kita, doakan yang belum bisa datang. Doakan. Kenapa? Karena ketika di Raudhah itu doa diijabah, bapak ibu. Ketika di Multazam itu diijabah. Maka saya sarankan kepada jamaah saya, bawa tuh daftar apa saja yang mau ditulis, apa saja yang mau didoakan. Karena apa? Manusia itu terbatas kemampuan memorinya. Kalau ditulis, ingat. Dan yang paling utama dari kesemuanya itu adalah bahwa yang akan kita lakukan ini harus berdampak, harus ada asarnya, dampaknya dari kegiatan ini. Lebih santun lagi. Dan oleh Ustadz Erik, Bapak Ibu akan dijadikan orang yang akan menyarankan untuk umroh lagi. Kenapa? Bapak Ibu bisa bercerita nanti, oh iya, kami umrohnya secara syar'i loh. Sebelumnya dikasih tahu, dijelaskan oleh para habib dan para kiai, diarahkan, dibimbing oleh mutawif di sana. Bapak Ibu akan itu sebagai gambaran dan itu diceritakan kepada orang lain. Ketika orang lain Bapak Ibu ceritakan dan mereka mau bergabung untuk yang akan datang, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahala seperti orang mandala khairun. Barang siapa yang mau diberikan satu kebaikan, petunjuk, lalu orang itu melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang tadi saya singgung. Kenapa capek-capek dikit berangkat ke masjid, kenapa sakit-sakit dikit berangkat ke masjid, maka tolong persiapkan dengan matang. Yang belum punya vitamin, beli vitamin. Masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, di Madinah 1 rakaat itu sama dengan 1000 rakaat di luar Madinah. Mana bisa dalam satu malam kita bisa serahkan di Indonesia 1000 rakaat. Di Masjidil Haram 100.000 Bapak Ibu. Artinya ini memotivasi kita untuk datang ke Baitullah. Jangan berpikir, oh tahun depan saya mau. Enggak, lakukan yang terbaik hari ini juga. Ketika ibu berangkat, lakukan yang terbaik. Jangan bicara nanti, yang sekarang di depan mata ini. Dan yang terakhir, yang perlu diingatkan terutama untuk diri hamba yang al-fakir ilm ini, yaitu semuanya itu sudah ada skenario dari Allah. Tadi Pak Kiai mengatakan kabar betul boy. Ada 3 amalan yang jika ditimbang di mizan Allah bisa jomplang tuh mizannya, karena bersangking beratnya amalan itu. Pertama apa? Pemaaf. Az-Zumar ayat 10. Kedua adalah sabar. Yang ketiga apa? Yang kemarin Ramadan kita sudah selesaikan. Itu Masya Allah, gak ada lagi yang paling berat selain itu dari visi ini. Demikian kira-kira motivasi dari kami.
Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan marilah kita, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.